kita akan belajar mengenai perawakan Tuhan Yesus. Kalau saya diizinkan kembali di tempat ini minggu depan, artinya saya akan melanjutkan part 2-nya. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu, percayalah part 1 ini juga sudah komplit. Amin. Baik, langsung saja kita buka Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Saya bacakan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Hari ini kita bahas mengenai di jalan kehidupan, on the road of life. Next kita lihat. Bapak Ibu, kita percaya bahwa kita sudah merayakan kebangkitan Yesus minggu lalu. Dan momen ini, pada ayat ini adalah ketika momen Yesus sudah bangkit. Tapi murid-muridnya tidak mengetahui atau tidak mempercayai sepenuhnya. Nah, dikatakan di sana kehidupan kita tidak sia-sia ketika Yesus sudah bangkit. Pemberitaan firman menjadi nyata dan bukan kepalsuan karena Yesus bangkit. Dosa ditebus, keselamatan dinyatakan, dan kita tidak menjadi orang yang malang. Dan hari ini kita belajar lewat Lukas 24. Next kita lihat. Jadi Lukas 24 ini dikisahkan di sana ada 2 orang murid Yesus sedang menuju Yerusalem, sedang menuju ke Emmaus dari Yerusalem. Next kita lihat. Dan 2 orang murid ini namanya Kleopas dan satu lagi sebenarnya namanya nggak di Alkitab Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang spesifik Alkitab mencatat siapa namanya. Cuman hasil penelitian, riset dan literatur disinyalir itu Simon. Tapi ini bukan Simon yang dituliskan di ayat berapa tadi? Di ayat yang ke-34, bukan. Kalau
Tapi ini Simon yang lain, tapi dua orang ini adalah murid Yesus. Mereka berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus kira-kira 11 km. Next. Mereka berjalan menuju Emmaus dengan keadaan yang sedih, bingung, kaget, penuh pertanyaan, ragu dan muram. Kenapa? Karena yang mereka bahas sepanjang perjalanan adalah kematian Yesus. Mereka berharap Yesus adalah orang yang akan menebus mereka, juru selamat yang menebus mereka secara fisikly. Yesus menjadi raja secara fisikly, Yesus menjadi raja yang membebaskan mereka secara politik, ekonomi, sosial, yang buat mereka bebas. Tapi mereka kecewa, mereka sedih, mereka buram. Karena apa? Karena penyelamatnya bisa mati. Ini buat mereka akhirnya muram. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah mereka gagal paham, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebenarnya Yesus tidak mati. Yesus sudah bangkit, dan sebenarnya Yesus bukan datang ke dunia untuk menjadi raja secara duniawi, tapi kerajaannya adalah kerajaan surga. Kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti itu, Bapak Ibu. Kita kadang-kadang sekali gagal paham kepada Tuhan Yesus, gagal paham terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang-orang yang muram, orang-orang yang mungkin sedih, bingung, kaget dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar. Next slide. Pertanyaan besarnya adalah apa yang harus kita lakukan on the road of life supaya kita gagal paham, supaya kita menjadi pribadi yang terus bersuka cita di dalam kehidupan kita. Langsung saja yang pertama, on the road of life yang pertama adalah kita harus melihat kebenaran. Lukas 24 ayat 14 sampai 16 dilanjutkan ayat yang ke-31. Kembali saya bacakan. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi yang pertama ini adalah melihat kebenaran. Kita lihat di sini bahwa murid-murid matanya tertutup. Kenapa? Karena mereka tidak melihat dengan kebenaran itu sendiri. Karena apa? Mereka hanya fokus kepada masalahnya, kepada kematian Yesusnya, bukan kepada kebenarannya bahwa Yesus sudah bangkit. Next, kita lihat. Sepanjang perjalanan ke Emmaus, kedua murid itu membahas apa yang telah terjadi. Dan yang mereka bahas adalah mengenai Yesus yang mati. Di sini poinnya. Ketika Yesus datang dan berjalan bersama mereka, mereka tidak bisa mengenal Yesus. Jadi ketika mereka berjalan dari Israel ke Emmaus, mereka berjalan dengan muram. Dikatakan sana mereka berjalan dengan bahas kematian Yesus. Sampai-sampai ketika Yesus datang, apa yang terjadi? Mereka kenal Yesus. Malah ketika Yesus bertanya sama mereka, mereka bilang, emang kamu ini gak tahu apa yang telah terjadi di Yerusalem? Maka mereka bilang seperti itu. Padahal yang di depan mereka adalah Yesus. Mata mereka tertutup, mata mereka dibutakan. Dengan apa? Dengan masalah, kekhawatiran mereka. Mereka ragu, mereka khawatir, mereka takut. Jadi gimana kalau Yesusnya mati? Gimana kita bisa selamat? Kalau raja yang kita harapkan itu mati, gimana kita bisa selamat? Inilah gagal pahamnya mereka yang terus berlanjut. Karena dalam kehidupan kita seringkali lebih melihat masalahnya daripada kebenarannya. Next, okay. Masalah tidak boleh kita bahas lebih dari kita membahas kebenaran. Karena semakin banyak masalah yang kita bahas, maka akan semakin sedikit kita melihat kebenaran. Jadi kita nggak boleh bahas masalah lebih banyak daripada bahas firman Tuhan. Kalau kita bahas masalah lebih banyak, akhirnya kita akan gak fokus sama firman-Nya, fokus sama masalahnya, tidak terintimidasi, dan akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang gak melihat kebenaran dengan jelas. Amin. Kita lihat Lukas 24:31. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka tak langsung mengenal Yesus. Tapi Yesus bicara soal firman, soal Taurat, soal nubuatan tentang Dia. Mata mereka akhirnya terbuka, tapi tidak langsung terbuka, Bapak Ibu. Mereka merasakan kobaran di hati mereka. Mereka melihat Yesus dulu dengan stylenya Dia.
Setelah itu seperti apa? Perjamuan kudus, memecah-mecahkan roti. Setelah itu barulah mereka bisa terbuka matanya. Ini adalah dalam kehidupan kita. Next. Kadang-kadang kita tahu firman, kita rasakan hadiratnya, tapi itu terkadang gak cukup buat kita ingat akan Tuhan dan kebenarannya. Tahu firman, ya. Tahu kebenarannya, iya. Tapi ketika ada masalah, kita langsung hands up. Hands up bukan sama Tuhan, tapi hands up-nya sama masalahnya. Kita langsung nyerah, kita langsung jadi orang seperti gak percaya Tuhan. Ini realitanya. Makanya di sini penting sekali kita harus melihat style Yesus, melihat dan melakukan apa itu dalam perjamuan kudus. Kita melihat dengan tubuh dan darahnya. Kenapa? Karena dalam perjamuan kudus, lakukanlah ini untuk mengingat aku. Ingatlah akan aku, kata Tuhan. Maka hari ini kita yang percaya, kita yang tahu firman, kita harus jadi orang-orang yang juga ikut style Yesus. Apa itu? Itu kita lakukan perjamuan kudus. Kita baca-bacakan roti, kita biar dikuatkan, dan kita harus fokus kepada kebenarannya. Kita harus fokus kepada firman-Nya, bukan kepada masalahnya. Bapak Ibu boleh tes tadi di rumah. Kalau Bapak Ibu melihat satu titik, misalnya ada titik apa gitu, misalnya ada titik, Bapak Ibu lihat mungkin kira-kira 1 menit, 2 menit, Bapak Ibu akan ngerasa di sekitarnya blur semua. Hanya fokus pada titik ini aja. Kenapa seperti itu? Memang seperti itu. Kalau kita fokus sama satu hal, kita akan mengabaikan segalanya. Sayangnya kalau fokus kita salah hanya kepada masalah, kita akan abaikan kebenarannya. Maka hari ini kita harus melihat kebenaran dalam kehidupan kita, di jalan kehidupan kita yang pertama, kita harus melihat kebenarannya. Tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan Yesus. Yang kedua, on the road of life yang kedua, yaitu menyadari kehadiran. Lukas 24 ayat 27 sampai dengan 29. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggal bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Next, kita lihat. Dari awal mereka berjalan ke Emmaus, sesungguhnya Tuhanlah yang datang dan menyertai perjalanan mereka. Tapi mereka yang terlalu fokus dengan masalahnya tidak bisa menyadari kehadiran Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan, ketika mereka mau berjalan ke Emmaus, Tuhan samperin mereka. Bahkan mau ngobrol sama Tuhan. Bahkan gak sampai di situ, Tuhan sertai perjalanan mereka terus. Mereka masih gak sadar nih akan kehadiran Tuhan. Sampai mau ke Emmaus, udah dekat sama Emmaus, sampai ke tujuannya, ke desa itu barulah Tuhan mau seolah-olah kayak mau pergi. Seolah-olah mau pergi. Next, kita lihat. Yesus berbuat seolah Yesus mau pergi lanjut jalan. Seolah. Kata seolah menekankan bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah hilang. Karena Tuhan tidak pernah benar-benar ingin pergi dari kita. Jadi ketika dibilang mereka, Tuhan Yesus seolah-olah mau pergi, Tuhan Yesus tidak benar-benar mau pergi, Bapak Ibu. Jadi Yesus menyertai mereka dari Yerusalem sampai ke Emmaus. Sampai di Emmaus pun Tuhan seolah mau pergi, berarti mau pergi. Tapi disinilah mereka mulai fokus, mereka mulai kepada kebenarannya. Sekalipun belum benar-benar pure, mereka tahu itu Yesus, tapi mereka mendesak. Mereka mendesak Yesus. Next, mereka mendesak Yesus untuk tinggal, karena mereka udah mulai fokus nih sama kebenarannya. Tapi mereka belum sadar juga, karena mereka sadarnya setelah Yesus lakukan baca-baca roti, melakukan perjamuan kudus itu, baru mereka sadar di sana. Nah, di poin kedua ini kita belajar kalau kita harus cepat sadar akan kehadiran Tuhan. Kadang-kadang kita kayak gini, Bapak Ibu, Tuhan hadir dalam kehidupan kita, tapi ketika kita merasakan bahwa kayaknya Tuhan nggak ada deh, kayaknya Tuhan nggak sertai deh,
terus kita anggap itu satu kebenaran yang sebenarnya. Padahal apa? Tuhan menyertai. Mereka nggak sadar ketika Tuhan sertai mereka dari Yerusalem sampai ke Emmaus. Tapi mereka mulai mengerti akan kebenaran, melihat kebenaran itu. Terakhir mereka minta Tuhan Yesus untuk tinggal. Ingat Bapak Ibu, kita harus menjadi pribadi yang selalu minta Tuhan untuk tinggal dalam kehidupan kita. Pemulihan terjadi kalau misalnya kita mau ajak Tuhan, sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Tuhan tidak pernah pergi dalam kehidupan kita seolah-olah. Bapak Ibu, waktu saya sedang berada di Semarang, jadi ketika saya khotbah, kebetulan saya waktu itu sedang yang jadwalkan bersama Pendeta Haryanto, Dr. Haryanto. Dr. Haryanto adalah dosen saya, Bapak Ibu. Jadi ketika saya khotbah, beliau duduk di belakang, saya deg-degan. Sampai saya bilang sama jemaat ini, Bapak Ibu Saudara saya deg-degan hari ini. Kenapa? Karena dosen saya di belakang. Ini seperti ujian bagi saya bilang seperti itu. Dan ketika saya katakan itu, Pendeta Haryanto langsung seolah-olah pergi. Padahal di belakang itu udah kayak tembok, Bapak Ibu. Jadi dia cuma bergeser beberapa kursi. Jadi misalnya ini temboknya, saya masih bisa lihat dia di sini. Dia bergeser beberapa kursi. Saya nggak kelihatan dia. Tapi kalau saya begini masih kelihatan. Jadi seolah-olah pergi, nggak benar-benar pergi. Jadi itulah Tuhan kita. Kadang-kadang kita nggak lihat penyertaan Tuhan, tapi Tuhan menyertai. Maka hari ini dalam kehidupan kita, di jalan kehidupan kita yang kedua, kita harus menyadari. Kita harus menyadari kehadiran Yesus. Tepuk tangan yang paling Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, on the road of life yang ketiga, yaitu menyaksikan kebaikannya. Lukas 24 ayat 32 sampai dengan 35. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Jadi dalam kehidupan kita harus melihat kebenaran. Kita harus menyadari kehadirannya. Dan yang terakhir kita harus apa? Kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Perjumpaan dengan Yesus adalah perjumpaan yang mengubahkan hati dan pikiran murid-muridnya, yang tadinya fokus kepada masalah menjadi fokus kepada firman Tuhan, pada kebenaran. Tidak berhenti di sana. Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka diubahkan. Kita berjumpa dengan Yesus, kita diubahkan, katakan amin. Maka hari ini kita gak cuma sekedar jadi pribadi yang makan banyak, terima banyak, tapi gak mau bagikan. Kita harus jadi pribadi yang menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Murid-murid ketika mereka mengalami itu, Kleopas dan satu orang murid lagi, mereka datang, mereka sampai kepada murid-murid lainnya, dan mereka langsung bilang kalau Yesus itu sudah bangkit. Mereka ceritakan yang terjadi. Mereka sharingkan kepada teman-temannya. Ini harus dilakukan dalam kehidupan kita. Next, kita lihat. Setelah mereka ingat kebaikan Tuhan, mereka ceritakan. Mereka mengalami kebaikan Tuhan dan tidak gagal paham lagi. Jadi kita alami kebaikan Tuhan, kita menjadi pribadi yang gak gagal paham lagi. Tapi ingat, kita harus menceritakannya. Hari-hari ini karena kita menjadi pribadi yang fokusnya sama masalah. Kalau yang kita ingat cuma masalahnya aja, Bapak Ibu, kita gak akan mungkin ceritakan kebaikan Tuhan. Kalau yang kita ingat cuma apa yang sedang kita lalui sekarang, kita lupakan semua apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita gak akan jadi pribadi yang bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan, kita ceritakan. Kalau misalnya kita gak ingat kebaikan Tuhan, buru-buru mau ceritain Bapak Ibu, gak akan mungkin. Next.
Kebaikan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan harus kita ingat dan kita saksikan apapun keadaannya hari ini. Satu kali Bapak Ibu, saya bersama dengan teman-teman STT, jadi sekolah saya waktu itu masih semester 1 atau semester 2 S1. Nah di situ kami pelayanan atau kami mission trip ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu kan bisa kita bilang penjara yang lebih ketat daripada penjara lainnya di Jakarta atau yang lainnya, karena biasanya kasus-kasus sana yang lebih fatal. Jadi dari sana kami sampai di pintu gerbangnya, pintu gerbang wilayah Nusa Kambangan, kami dicek semuanya, bahkan nggak boleh bawa apapun. Kalau mungkin di penjara masih bisa kita bilang sama sipirnya handphone mau dibawa gitu. Kalau di sana sama sekali dicek semuanya. Jadi kami tinggalkan semuanya, identitas juga kami serahkan, dan akhirnya kami persiapkan diri untuk nyebrang karena Nusa Kambangan di tengah-tengah Bapak Ibu. Kami nyebrang, kemudian sampai di sana, sampai di seberang, kami bagi tugas. Ada yang ke penjara, ke lapas A, lapas B, lapas C, pokoknya dibagilah. Ada yang ke bagian narkoba, ada yang bagian mungkin korupsi, ada yang bagian apa. Nah, saya ke bagian tempat yang paling ujung. Di tempat paling ujung itu bisa dibilang pokoknya yang pertama, kedua teman saya terakhir, salah satu orang teman saya. Jadi saya masuk ke sana, saya sama teman saya langsung ke ruang ibadahnya. Nah kemudian ketika saya sampai ke ruang ibadahnya, kita ya jemaat itu banyak yang masuk. Jemaat ini maksudnya napi Bapak Ibu ya. Jemaatnya masuk satu persatu, mereka sukacita sekali, dan ini kadang-kadang saya selalu belajar daripada orang-orang yang ada di lapas. Apa itu? Mereka bisa lebih dahsyat ibadahnya, khusyuknya, menyembahnya daripada kita yang di luar lapas. Ini ironis Bapak Ibu. Tapi saya melihat dari sekian lapas yang saya masuki untuk dilayani, mereka luar biasa, luar biasa. Jadi ketika saya di sana, ada satu bapak-bapak muda, jadi nggak terlalu tua, tapi dia bapak-bapak, dia datang kepada kami dan ya kita shalom, ini suka banget. Kita shalom, Pak Shalom, dia duduk, saya duduk, kita ngobrol. Ya, kita ngobrol, ngalor ngidul, gitu ngobrol. Tapi akhirnya karena dia suka cita banget, ya. Teman saya nanya, kira Bapak sudah berapa lama di sini? Sudah berapa lama? Terus karena dibilang sudah sekian tahun di sini. Nah karena dia begitu suka cita, dan dia cerita juga kalau Tuhan itu baik dalam kehidupannya. Tuhan itu baik, begini baik terlepas dari apa yang terbuka sebelumnya. Tapi dia menyadari, dia melihat kebenaran ketika di lapas. Dia menyadari kehadiran Tuhan ketika di lapas. Dia disaksikan kepada kami di sana. Kebaikan Tuhan luar biasa. Nah ketika dia bilang seperti itu, Tuhan baik luar biasa. Bahkan dia mau melayani bersaksi nanti ketika ibadah. Dia mau melayani sebagai pemimpin pujian. Ketika saat itu, saya sama teman saya itu satu pikir ya, satu koneksi. Kita kayak, oh berarti ini Bapak mau bebas. Iya teman saya nanya, maaf Pak, Bapak jadi tinggal berapa lagi masa tahanannya? Hanya seperti itu. Dengan asumsi paling dibilang sebulan lagi Pak, 1 minggu lagi Pak. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang dia bilang dengan sukacita kepada yang berdua. Minggu depan saya dieksekusi mati. Eksekusi mati. Dan bilangnya sambil senyum Bapak Ibu. Saya yakin percaya ketika dia ada di sana, dia langsung tiba-tiba jadi orang yang ketok palu, eksekusi mati. Yes, akhirnya mati. Tak mungkin Bapak Ibu. Pasti dia mengalami masa-masa yang berat, masa-masa yang drop. Sampai apa? Dia melihat bukan kepada masalahnya, dia melihat kepada kebenarannya. Dia menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Dan kami berdua cuma ada kelihatan sama Tuhan, dan kita kayak merasa bersalah. Dan justru bukan kami di sana yang melayani, kami seperti dilayani dan kami dikuatkan dengan kesaksian Bapak itu. Dan akhirnya Bapak itu bersaksi, dan dia juga bilang dalam kesaksiannya, puji Tuhan saya tadi eksekusi mati. Bayangkan Bapak Ibu, kita aja mungkin nggak tahu, mungkin sehat-sehat, mungkin kita sakit-sakit kecilan kita percaya masih bisa sembuh, itu aja bisa lulus sama Tuhan. Tapi orang ini yang benar-benar sudah pasti dia akan jumpa Yesus, dia bersuka-cita. Karena apa? Karena dia menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Karena dia lihat kebenaran dalam masalahnya. Hari ini kita
belajar. Betapa kita nggak boleh menjadi orang-orang yang cuma fokus sama masalah kita aja. Kalau mungkin orang ini hidup dan dia bebas, mungkin dia akan jadi pelayan Tuhan pengkhotbah yang luar biasa di luar sana. Karena apa? Justru karena dia menyadari kesalahannya, dia bertobat sungguh-sungguh, dia jadi berkat. Bahkan sebelum kematiannya pun, kami yang sangat-sangat berkati. Maka hari ini kita jangan diam diri saja. Kita harus jadi pribadi yang gak cuma makan banyak, gak cuma tahu firman, gak cuma melihat kebenaran, gak cuma sadar akan kehadiran Tuhan, tapi jadi pribadi yang terus menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Siapa yang siap untuk menyaksikan kebaikan Tuhan? Kami katakan, berikan tepuk tangan yang baik. Kesimpulan firman Tuhan pada siang hari ini, apa yang harus kita lakukan on the road of life? Yang pertama, kita harus melihat kebenaran. Kita harus lebih banyak melihat dan membahas kebenaran daripada masalah kita sendiri. Yang kedua, kita harus menyadari kehadiran. Kita harus sadar akan hadirat Tuhan dan mendesak Tuhan tetap tinggal bersama-sama kita. Yang ketiga, menyaksikan kebaikan. Kita harus ingat akan kebaikan Tuhan agar kita bisa menyaksikan semua kebaikan dalam kehidupan kita. Saya doa, saya dengar firman Tuhan hari ini, kita semua dikuatkan, kita semua menjadi pribadi yang tidak cuma melihat, merasakan hadirat Tuhan, tapi kita juga menjadi saksi-saksi hidupnya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Kami sungguh percaya betapa dalam kehidupan kami, dalam perjalanan hidup kami, kami mau menjadi pribadi yang melihat kebenaran, menyadari kehadiran, menyaksikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada-Mu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan.
Diamlah malam, kami sungguh percaya Engkau Allah membuat mujizat. Walaupun menjadi masalah kami hari ini, Tuhan, kami percaya fokus kami hanya Tuhan, fokus kami hanya pada kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Makasih Yesus, Kau membuat mujizat. Makin luar biasa, penuh tanda kuasa dan mujizat. Dan biarlah kiranya pelayanan beliau bisa menggunakan banyak jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan kerajaan surga. Dan firman yang sudah ditaburnya jadi bertumbuh berbuah berakar dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah, namun sebelumnya kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Kami percaya firman-Mu berkata, saat kami memberi, kami tidak berkekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. I love you, Lord, for your mercy never failed me. With all my days, I've been held in your hand. Till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Oh, my, you have been faithful. Oh, my, you have been so good.
kembali mengadakan Winter Camp 2025 dengan tema Rise Up. Akan diadakan pada masa liburan sekolah dan kuliah pada Rabu sampai Jumat 2 sampai 4 Juli 2025 bertempat di Taman Bukit Palem Resort Bogor. Beberapa acara dalam Winter Camp 2025 Rise Up yaitu Praise and Worship bersama Tuhan dan Guest Worship Team, firman Tuhan yang kudus, pengungkapan minyak, kesaksian mujizat dan panel sharing, api unggun, fireworks, fun games, dan masih banyak lagi. Informasi dan pendaftaran dapat diakses melalui website Gereja TBS di www.tbs.org.id/wintercamp 2025. Buat informasi dan pendaftaran juga tersedia di Gereja TBS Lapangan Ilias, Gereja TBS Bekasi Palm Square, Gereja TBS Pantai Sardi. Segera daftarkan diri Anda mengikuti Wintercamp 2025 Rise Up. Juga bagi jemaat-jemaat Tuhan Gereja TBS Karawaci yang ingin dan rindu untuk mendapatkan pelayanan untuk kedukaan, bisa langsung menghubungi kepada Ibu Foni. Dan juga pengumuman terakhir adalah pengambilan akta baptis bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang telah menerima sakramen baptisan selam pada hari Kamis 17 April 2025 dapat mengambil akta baptisnya di tempat ini di Gereja TBS Karawaci. Demikian pengumuman dari kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan teman-teman yang memberi konsumsi dan takut, mari sama-sama kita panggilkan dia. Yang sama tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat roti yang dibentuk menjadi tubuh Kristus. Bersama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, roti yang turun dari surga adalah tubuh Yesus Kristus yang tertopang tertikam Yesus salib. Yang pertama, berikan kami bersama keluarga keselamatan, memberikan kami bekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditopang tertikam Yesus salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, rohku sempurna, sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tolak sakit kanker, tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah, dijaga mereka, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Mari kita anggur yang dibentuk menjadi darah Kristus. Bersama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah tercurah dan tersedia salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Yang pertama, menyucikan aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan dan segala perbuatannya. Berkati aku punya keluarga yang kudus, tolak perjalanan percabulan, tolak poligami poliandri, jauhkan keluarga kami dari perceraian, dijauhkan dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan tidak menipu dan tidak berdusta, doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan tidak mencuri, apa yang kami pegang kami kerjakan selalu berhasil. Yang tolak segala fitnah atas keluarga dan fitnah atas gereja. Yang kedua, darah Yesus, darah domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh lupa, anak-anakku pada cerdas, menjadi masa depan indah. Berdarah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah, tidak sakit asma, tidak sakit TBC, darah normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis dan diabetes, tolak demam berdarah, tolak sinusitis, tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Hari ini aku sembuh. Silakan doa sebut nama sakit dan permohonan Bapak Ibu Saudara. Kembali bersama dengan saya katakan Tuhan Yesus yang mengajar berkali-kali,
kepada Gembala Sedang Gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari juga baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus pesta di surga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, artinya punya orang majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik punya orang majikan, tidak jadi ekor tapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak utang-utang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus, darah kebangkitan dari kehidupan dari Yesus. Kita minum sama-sama. Lebih begini, sama-sama kita mau angkatnya kita dan mau berdoa. Tuhan Yesus yang memberi perintah bagi Gembala Sedang Gereja Tiberias tertulis dari jari-jari Allah membalikan kuasa minyak urapan. Minyak urapan muliakan Allah, muliakan manusia. Allah dimuliakan sekarang hadir dalam hidup kami, manusia mulia dan kesakitan dan misi dan pengembara. Minyak urapan punya kuasa menyembuhkan orang sakit, menggusir setan-setan dan roh jahat, untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Minyak urapan menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Kami serahkan setiap buah atas ini dalam nama Tuhan. Minyak urapan yang berjuara punya kuasa dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Amin. Kalau sekali bagian sakit di kepala kita, sama-sama tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat ibadah pada siang hari ini. Kami ucap berkat bagi Gembala Sedang kami terkasih Pendeta Dardiani Pariadi Sen Sampurna umur panjang, yang secara kuasa kota terus Tuhan tambahkan pakai. Gembala Sedang kami lebih sedikit Tuhan menjangkau jiwa-jiwa baru untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati para pemimpin, Pendeta Dr. Resto Pariadi, Pendeta Argo Pariadi, biar kami percaya selalu sehat sentosa umur panjang apapun yang dikerjakan berhasil bersama keluarga besar. Setiap apapun yang dirancang buat gereja Tiberias semua akan berhasil dan berjalan dengan baik. Berkati gereja Tiberias Indonesia, secara khusus di Karawaci ini Bapak, biar lewat dengan gereja Tiberias Karawaci banyak jiwa diselamatkan, bilang orang percaya semakin bertambah-tambah. Pelayan Tuhan tempat ini Tuhan berkati, dari koordinator Ibu Foni bersama dengan keluarga besar diberkati Tuhan Yesus dikerjakan untuk berhasil. Pelayan Tuhan naik umur panjang, sentosa, tetap sentosa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pekerja, pasangan suami istri, pekerja komuda, kolektan, asher, persebidang, Bapak Stephen Lekong bersama dengan keluarga besar diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan terus promosikan dalam nama Yesus Kristus jadi kepala para jadi ekor. Yang percaya pekerjaan diberkati Tuhan, penuh kuasa kemuliaan Tuhan. Berkati Pak Musik, Bapak Dedi bersama dengan tim musik lainnya diberkati Tuhan Yesus. Bersama keluarga kemana-mana dan jaga pasukan mereka surgawi yang dikerjakan berhasil. Pelayanan selalu dalam penyertaan dan dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga semuanya Tuhan Yesus Kristus. Berkati multimedia Sinar, Kumayar dan setiap yang bagian dalam pelayanan hari ini. Kepada saya Tuhan berkati. Jemaat yang hadir diberkati Tuhan. Suami-suami yang hadir, suami yang takut akan Tuhan, sayang sama istri, sayang sama anak, keluarga besar. Istri-istri yang hadir, istri yang takut akan Tuhan, menghormati suami, sayang kepada anak keluarga, bahkan menjadi tiang dua di rumah tangga. Anak-anak yang hadir, anak putra cerdas, generasi the best, diwingkis di bidangnya. Dan kalau ada single parent yang hadir, diberkati, berikan kekuatan, berikan kuasa Tuhan Yesus. Om-om yang hadir, kakak yang hadir, om-om yang hadir, diberkati oleh Tuhan, tegap sentosa di masa tuanya, hanya melihat kebaikan, kemurahan Tuhan saja. Dalam nama Yesus. Bangsa negara kami dari Presiden, TNI Polri, semua staf pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah, diberkati Tuhan. Kota tempat kami tinggal, Karawaci, tangerang sekitarnya, diberkati, ada damai, ada sejahtera di kota kami. Berkati Bapak John Waleson Purba, tim hamba bersama istri, anak, dan cucu, diberkati Tuhan, proyeknya diberkati Tuhan, semuanya diberkati Tuhan dalam anugerah kemurahan Tuhan. Berkati juga Bapak Satria dan juga Ibu Yanti, diberkati setiap pekerjaan dan rumah tangga bersama dengan anak, bersativa rencana, diberkati dengan yang pandai cerdas, the best dan the biggest. Berkati juga hamba bersama dengan keluarga besar penuh kuasa kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya kita siapkan nanti kita terima berkat daripada kerajaan surga. Sama-sama kita angkat tangan dia, terima berkat. Terima berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, martir agung setiap kita. Penyertaan yang manis daripada Allah Roh Kudus mengalir melalui gembala martir kepada setiap jemaat tempat ini. Jemaat yang diberkati, jemaat gereja Tiberias Karawaci, jemaat yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan
Amin. Selamat hari Minggu bless berarti. Tetapi dia juga benar-benar bangkit dan Ya.